Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Rizky Pratama dari kelas Kimia B dengan NIM 130762101. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum kimia mengenai kalorimeter sederhana. Tujuan dari praktikum ini adalah mencari entalpi dari pelarutan air dengan NaCl dan pelarutan air dengan C12H25SO4Na atau deterjen. Lalu, apa itu kalorimetri yang sederhana? Kalorimetri yang sederhana ialah proses mengukur perubahan suhu air atau larutan sebagai akibat dari suatu reaksi kimia dalam suatu wadah terisolasi. Dalam praktikum ini, alat dan bahan yang digunakan adalah 2 buah gelas kosong, air sebanyak 200 ml, 50 gram NaCl, 50 gram C12H25SO4Na, 2 buah styrofoam yang berfungsi untuk menutup gelas kosong, termometer, dan juga pengaduk. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan sumpit. Pada percobaan 1, hal yang pertama dilakukan adalah menuangkan 200 ml air ke dalam gelas kosong. Hitung suhu air menggunakan termometer. Amati termometer sampai suhu stabil. Masukkan 50 gram NaCl. Tutup gelas kosong menggunakan styrofoam yang telah dilubangi. Masukkan sumpit ke dalam lubang dan aduk larutan tersebut. Pastikan sampai air dan garam tercampur secara homogen. Lalu masukkan termometer ke dalam lubang. Amati sampai suhu termometer stabil. Lakukan percobaan 2 seperti percobaan 1. Masukkan 200 ml air ke dalam gelas kosong. Hitung suhu air menggunakan termometer sampai termometer menunjukkan angka yang stabil. Masukkan C12H25SO4Na ke dalam gelas yang sudah berisi air. Tutup gelas menggunakan styrofoam yang sudah dilubangi. Masukkan sumpit ke dalam lubang dan aduk. Lalu hitung suhu larutan menggunakan termometer sampai termometer menunjukkan angka yang stabil. Tabel data percobaan. Percobaan 1, T1 sebesar 28 derajat Celcius, T2 25 derajat Celcius, dan delta T min 3 derajat Celcius. Percobaan 2, T1 sebesar 26 derajat Celcius, T2 sebesar 34 derajat Celcius, dan delta T sebesar 8 derajat Celcius. Perhitungan percobaan 1, M air sebesar 100 ml atau 100 gram, M NaCl sebesar 50 gram, kalori jenis air sebesar 4,2 Joule gram per derajat Celcius, T1 sebesar 28 derajat Celcius, T2 sebesar 25 derajat Celcius, dan delta T sebesar min 3 derajat Celcius. Ditanya delta H. Yang dicari pertama adalah Q larutan, yaitu massa total dikali kalori jenis air dikali delta T. Massa totalnya adalah sebesar 150 dikali 4,2 dan dikali min 2. Dapati hasil min 1890 Joule.
Lalu mencari Ki reaksi, yaitu Ki larutan ditambah Ki bom. Sama dengan min 1890 ditambah 0, sama dengan min 1890 Joule. Lalu mencari Ki reaksi untuk 1 mol, sama dengan Ki reaksi dibagi mol, sama dengan Ki reaksi dibagi M per MR, sama dengan Ki reaksi dikali MR per M, sama dengan min 1890 dikali 117 dibagi 50, sama dengan min 2211,3 Joule. Dicari delta H, min Ki reaksi sama dengan 2211,3 Joule. Perhitungan percobaan 2 sama dengan perhitungan percobaan 1. Yang berbeda hanya pada T1, T2, dan delta T. Pada pelarutan air dengan deterjen atau C12H25SO4Na, T1 bernilai 26 derajat Celcius, T2 34 derajat Celcius, delta T 8 derajat Celcius. Didapati Ki larutannya 5040 Joule dan Ki reaksinya 5040 Joule. Dan Ki reaksi untuk 1 mol sebesar 29.030,4 Joule dan delta H-nya bernilai min 29.030,4 Joule. Berdasarkan percobaan dan perhitungan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa percobaan 1 yaitu pelarutan garam NaCl dengan air merupakan proses endoterm karena terjadi penurunan suhu pada lingkungan. Artinya, kalor berpindah dari lingkungan ke dalam sistem. Bukti lainnya adalah entalpi bernilai positif. Lalu percobaan 2, air dengan deterjen merupakan proses eksoterm karena terjadi kenaikan suhu pada lingkungan di mana kalor mengalir dari sistem ke lingkungan. Bukti lainnya entalpi bernilai negatif.